Selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun melalui video streaming. Bunda Vita masih bersuka cita hari ini? Masih dong Bunda. Oke, begitu juga anak-anak di rumah ya, harus tetap semangat, bersuka cita, dan selalu ingat ya, jaga kesehatan. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk dalam ajakan beribadah, Bunda harap anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya, buku catatannya, dan juga alat tulis. Anak-anak, pelayan liturgos pada hari ini adalah Bunda Bita, Bunda Ike, dan Kak Kak Dandi. Anak-anak kekasih, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan satu lagu Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami masih Engkau mampukan untuk mengikuti ibadah minggu pelayanan anak. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 138 Firman Allah Jayalah. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau artikan firman yang akan kami baca ini, sehingga kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom anak-anak semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Bunda Rai. Nah, Bunda harap anak-anak tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita di dalam mengikuti ibadah ini ya anak-anak ya. Nah, pembacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai yang ke-13 yang dibacakan oleh Christian Ridolobo dari Ranting Bukit Muria. Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan nampalam kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang salah dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekat dengan Cirene, pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar dilakukan oleh Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah pembacaan Alkitab. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tema ibadah kita hari ini yaitu kuasa Roh Kudus memampukanku. Nah, anak-anak, hari ini umat Kristen merayakan hari Pentakosta. Nah, anak-anak, Bunda mau tanya nih. Ada yang tahu nggak ya hari Pentakosta itu hari apa ya anak-anak ya? Ya, hari Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus. Pada Perjanjian Lama, umat Israel merayakan hari Pentakosta untuk memperingati hari ke-50 setelah Paskah atau hari bebasnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Pada hari Pentakosta ini, seluruh umat berkumpul di Yerusalem dan membawa hasil panen untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga kota Yerusalem ramai dengan pendatang dari berbagai tempat. Nah, anak-anak, dalam bacaan kita hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayat yang pertama sampai yang ke-13 menceritakan. Ketika tiba hari Pentakosta, pada saat itu orang dari berbagai daerah datang dan berkumpul di Yerusalem. Juga para murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Karena para murid-murid Tuhan Yesus taat akan perintah Tuhan Yesus yang melarang para murid-murid keluar dari Yerusalem, yang dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Nah, pada saat para murid berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti angin keras atau angin ribut, tetapi tidak ada tiupan angin loh anak-anak, tidak ada sama sekali. Dan nampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di atas kepala para murid-murid. Lalu penuhlah mereka dengan kuasa Roh Kudus turun ke murid-murid dengan tanda bunyi angin keras dan lidah-lidah api. Akibatnya, ketika para murid-murid sudah kepenuhan Roh Kudus, mereka bisa berbicara dengan bermacam-macam bahasa yang ada pada waktu itu. Ada bahasa Partia, ada bahasa Media, ada bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, dan bahasa lainnya. Dan ketika itu banyak orang Yahudi dari segala bangsa. Mereka semua tercengang-cengang ketika melihat dan mendengar para murid-murid Yesus berbicara dengan berbagai macam bahasa.
karena yang mereka tahu para murid berasal dari Galilea dan bukan orang-orang yang ahli bahasa. Ini terjadi semua karena karya Roh Kudus. Karena Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus, mereka tiba-tiba berbahasa asing. Lalu apa ya yang diucapkan oleh para murid Tuhan Yesus? Ya anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus dengan berbagai bahasa itu bersaksi tentang Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Dan inilah buah Roh Kudus. Mereka dapat berbicara tentang kebesaran Tuhan Allah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika banyak orang kagum dan tercengang-cengang melihat karya Roh Kudus ini, ada juga loh orang yang tidak senang, bahkan mereka mengejek para murid-murid Tuhan Yesus. Para murid-murid dibilang mabuk oleh anggur manis. Iya anak-anak, setiap perbuatan baik pun tidak semua orang dapat menerimanya. Ada juga yang tidak menerima. Bahkan mereka mencela dan mengejek. Anak-anak semua, pelajaran yang kita dapat hari ini dengan turunnya Roh Kudus ke atas para murid-murid sehingga mereka bisa memberitakan Injil ke seluruh ujung bumi, dan inilah awal pengkabaran Injil mula-mula sesuai perintah Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 yang menyatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi." Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui firman hari ini kita diingatkan beberapa hal, yaitu Roh Kudus membuat semua jadi mungkin dilakukan oleh kuasa Roh Kudus, seperti para murid-murid yang dapat berbicara dengan berbagai bahasa untuk memberitakan Injil ke seluruh ujung bumi. Orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus mengalami perubahan dalam hidupnya, dan Allah akan selalu menyertai dan memberitakan Injil. Kita tidak boleh takut untuk terus memberitakan Injil walaupun tidak semua mau menerima Injil ini dengan baik. Akan tetapi Tuhan akan menyertai kita yang setia dan percaya pada Tuhan. Maka dari itu anak-anak harus yakin dan percaya. Kuasa Roh Kudus membuat kita berani dan tidak takut memberitakan Injil melalui perkataan, perbuatan kita yang baik, supaya banyak orang akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus lewat kesaksian hidup kita. Dan kita sadar bahwa tidak semua orang menerima tentang firman Tuhan, tetapi Roh Kudus akan menolong kita untuk tetap berani terus bersaksi sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Seperti contoh, saat ini di musim pandemi COVID-19 ini, anak-anak semua belajar dari rumah secara online. Kalau ada ulangan atau ujian, anak-anak tidak boleh menyontek ya, lewat Google ataupun lewat WA menghubungi teman-teman kalian. Akan tetapi lebih baik anak-anak rajin belajar, rajin membaca agar dapat nilai yang murni, bukan dari hasil menyontek. Karena perbuatan yang baik dan jujur dapat menahan diri dan tidak menyontek adalah karya Roh Kudus yang ada pada diri anak-anak. Begitu juga walaupun ibadah IMPA masih secara online, anak-anak harus tetap rajin, tetap semangat dan penuh sukacita untuk tetap mengikuti ibadah IMPA. Juga anak-anak harus rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin membantu orang tua di rumah untuk meringankan pekerjaan rumah. Tidak bermalas-malasan, tidak boleh bertengkar sama kakak atau adik, supaya nyata kerja Roh Kudus dalam kehidupan anak-anak semua. Nah anak-anak, hari ini Bunda ada tugas buat anak-anak di rumah, yaitu ayat hafalan yang terambil dari
1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. Ingat ya anak-anak, Bunda ulangin. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-16. Anak-anak hafalin ya. Nah anak-anak semua, di samping Bunda kasih tugas aktivitas untuk ayat hafalan tadi, anak-anak jangan lupa ya. Nah kakak Bunda sudah bagikan SBAH ini. Anak-anak jangan simpan saja ya di rak bukunya, anak-anak harus baca ya setiap hari supaya anak-anak terus bertumbuh di dalam iman percaya kalian kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah anak-anak, sekian cerita kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Selamat hari Minggu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bunda berharap anak-anak mengerjakan aktivitas yang sudah kakak Bunda berikan dan minta tolong mama papa untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Untuk merespon firman Tuhan pada hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 233. Anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Ike. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan. Kiranya firman Tuhan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati akan kakak Bunda Layan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada hari ini juga kami berdoa buat gereja kami, berkati gereja kami Tuhan, sehingga gereja kami dimanapun berada, biarlah gereja kami ini boleh menjadi garam dan terang. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak layan kami, berkati mereka Tuhan, meskipun mereka harus belajar di rumah ataupun mengikuti ibadah minggu pelayanan anak di rumah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, mereka memiliki sukacita yang besar di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami berdoa buat mama papa anak layan kami, berkati akan pekerjaan mereka, berkati akan segala aktivitas yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati akan kakak Bunda Layan yang sudah bertugas pada hari ini, baik pelayan firman, liturgos, pemain musik, kakak multimedia, juga berkati dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga apapun yang kami lakukan senantiasa di dalam takut akan Engkau. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
yang terkasih, kita akan mendengarkan sebuah pujian dari anak layan Audrey Gaufrilia Detak dari Ranting Ebenezer. Tuhan Yesus, saatnya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Ceria 217 beri padanya.
Nah, anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan nanti bisa minta tolong kepada papa mama untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 171 bait pertama. Tuhan sudah berjanji. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kekal kudus, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, anak-anak kami sudah memberikan sedikit persembahan dari berkat yang Engkau berikan. Kiranya berkatilah persembahan anak-anak ini supaya berguna bagi kemuliaan-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai anak-anak pelayan yang berada di rumah, menyertai kakak dan bunda layan hari ini sampai selama-lamanya. Bunda Vita, sekarang ibadah kita sudah selesai loh. Iya, ada salam persetuan buat kita. Apa ya? Immanuel. Oke, Immanuel. Kita sama-sama ucapkan ya. Buat anak-anak di rumah, juga buat Bunda Vita. 1, 2, 3, Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati.